Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini pada kita bisa berkumpul dan juga sholat subuh berjamaah di masjid Al-Istiqlal ini. Salawat serta salam mari kita junjukkan kepada hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izinkan saya untuk membaca Surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulziluu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullahi alla inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, yaitu sebelum kamu diuji dan dicoba sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Oleh karena itu pada kelanjutannya dia pun berfirman, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadahumul ba'sa'u wad-dharra'u. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, yaitu berupa berbagai macam penyakit, musibah dan cobaan. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah Aliyah, Mujahid, Said bin Jubair, Murrah, Al-Hamdani, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Ad-Dahlaq, Rabi bin Anas, As-Sudi dan Muqatil bin Hayyan mengemukakan al-ba'sa berarti kekafiran, al-ba'sa berarti kefakiran, ad-dharra berarti penyakit, wa zulzilu berarti dibuat terguncang jiwa mereka dengan goncangan yang keras dari musuh, dan mereka diuji dengan berbagai cobaan yang amat berat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih dan Khabab bin Al-Arad, dia menceritakan, kami bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memohon pertolongan untuk kami dan mengapa engkau tidak mendoakan kami? Maka beliau pun bersabda, inna man kana qablakum kana ahaduhum yudau min syar'ana nabaraki ra'sihi fayahlusu ila qadamayhi la yasrifuhu dhalika an dinihi wa yumshadu bi amshatil hadid ma bayna hamihi wa azamihi la yasrifuhu dhalika an dinihi. Summa qala wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira
Innallaha ghazzib 'ala ghalamihi walakinnakum qaumun tasta'jilun. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada di antara mereka yang digergaji pada tengah-tengah kepalanya hingga terbelah sampai kedua kakinya. Namun hal itu tidak memalingkan dirinya dari agama yang dipeluknya. Ada juga yang tubuhnya disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulangnya. Namun hal itu tidak menjadikannya berpaling dari agamanya. Selanjutnya beliau bersabda, demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara agama ini sehingga seseorang yang berkendaraan dari San'a menuju ke Hadramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah dan hanya mengkhawatirkan serigala memangsa kambingnya, tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La ma ahasiban nasu an yutraku wa an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 1-3. Sebagian besar dari cobaan tersebut sungguh telah menimpa diri pada sahabat radhiyallahu anhu pada peristiwa perang Ahzab, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billah Disitulah diuji orang-orang yang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 10-12. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah kalian memeranginya? Ia jawab Abu Sufyan, bagaimana peperangan yang terjadi di antara kalian? Tanya Heraklius. Abu Sufyan menjawab, bergantian, terkadang kami yang menang dan terkadang dia yang memenangkannya. Lebih lanjut Heraklius mengatakan, demikian juga para rasul diuji, sedangkan kemenangan terakhir itu milik untuk mereka. Dan firman Allah Azza wa Jalla, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu, yakni sudah menjadi ketetapan bagi mereka, sebagaimana firman-Nya, wa ahlakna ashadda minhum batasan wa madha masalul awwalin. Maka kami telah binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya daripada mereka itu, atau kaum musyrikin Makkah, dan telah terdahulu tersebut dalam Al-Quran perumpamaan umat-umat masa lalu. Quran Surat Al-Zukhruf ayat 8. Firman-Nya selanjutnya, wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Dan mereka digoncangkan dengan berbagai macam-macam cobaan sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Artinya mereka memohonkan agar diberikan kemenangan atas musuh-musuh mereka dan berdoa agar didekatkan dengan kemenangan serta dikeluarkan dari kesulitan
kesesatan. Maka Allah pun berfirman, ingatlah sesungguhnya maka Allah pun berfirman, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Sebagaimana Allah Tabarakallah wa ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Nashr ayat 5 sampai 6. Dan sebagaimana difirmankan bahwa kesulitan itu diturunkan bersama pertolongan. Oleh sebab itu dia berfirman, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Izinkan saya untuk melanjutkan pembacaan al-hadis bab menambahkan kebaikan di akhir usia. Anas qala inna Allah taba'al wahya ala rasulillah qabla wafati hatta tufiya absar ma kana al-wahya alaihi. Dari Anas radhiyallahu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan wahyu secara terus-menerus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Pada saat itulah sebagian besar wahyu diturunkan. Penjelasan hikmah banyaknya wahyu yang turun menjelang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ialah untuk menyempurnakan syariat sehingga tidak ada lagi wahyu yang masih tersisa. Allah Azza wa Jalla berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan Al-Qur'an. Beliau mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Demikianlah pembacaan Al-Quran dan Al-Hadis pada subuh yang barokah ini. Semoga kita senantiasa selalu berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang jika ada kesalahan dalam membaca. Kebaikan hanya datang dari Allah dan kesalahan yang datang dari saya pribadi. Untuk itu kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la